minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Yuda Channel mempersembahkan cerita Sirgal Gata Bumi bab 2 episode ketiga. Selamat mendengarkan. Setelah Raden Mas Jatmiko atau Raden Mas Rangsang sampai di Mataram dengan digendong dua pengawal Patih Mandaraga, ia pun sudah sadarkan diri dari pingsannya. Setelah meminum ramuan empon-empon serta menata pernapasan, Raden Mas Rangsang badannya mulai segar kembali. Ia pun mulai melatih ilmu tombak di dalam sanggar. Pada saat itu terdengar petir beberapa kali menggelegar di atas langit Mataram. Hujan begitu deras mengguyur bekas sisa-sisa alas Mentawai. Hutan yang dulu sangat ditakuti oleh manusia karena keangkerannya, sekarang telah berubah menjadi sebuah kota raja yang sangat ramai. Peluh masih bercucuran dari wadak perkasa Pangeran Pati Mataram Raden Mas Jatmiko, atau yang sering disebut dengan nama Raden Mas Rangsang. Tanggung jawab yang begitu besar timbannya menurut sebuah kerja keras yang luar biasa. Gemblengan demi gemblengan ulah kanuragan sebagai dasar dari tata kepemimpinan yang mumpuni menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kelemahan dalam hal ulah kanuragan tentunya akan sangat berbahaya, bukan saja pada diri pribadi sang pangeran, namun keberlangsungan Trah Mataram itu sendiri. Tombak Kiai Prat adalah sebuah pusaka piandel, sebagai pusaka tertinggi yang diharapkan mampu menyingkirkan semua gangguan apapun bentuknya. Tentunya membutuhkan seseorang yang bukan saja sejiwa, namun juga mempunyai kemampuan tuntas untuk memainkannya. Sanggar kanuragan Istana Mataram bergetar luar biasa. Sang Prabu Hanyokowati begitu terpana dengan keprigelan putranya yang satu ini. Bukan hanya kuat dan mampu memegang pusaka terbesar Mataram, namun juga mampu memainkannya dengan ilmu permainan tombak yang sangat luar biasa. Kemampuan itu jauh melebihi kemampuan permainan tombak yang dimilikinya. Ki Patih Mandaraga beberapa kali berkenyit dan tersenyum melihat cicitnya itu mampu menggunakan dengan tuntas pusaka kebesaran Mataram tersebut. Hanya Raden Mas Rangsang seoranglah yang di antara putra-putri sang Prabu Hanyokowati yang sanggup berbuat seperti itu. Sikap tegak berdiri dengan kuda-kuda sejajar, tombak dipegang di depan dada, dan perlahan-lahan diputar-putar di sekeliling tubuh. Semakin lama semakin kuat putaran dan tenaga yang mengiringnya. Perlahan suara putaran tombak itu berdesing karena ungkapan tenaga dalam sang pangeran yang semakin meninggi. Tata gerak ilmu tombak itu pun semakin cepat dan semakin rumat. Setingkat demi setingkat, tataran demi tataran yang juga sebangsal ilmu-ilmu kanuragan yang tersimpan dalam wadaknya ikut terungkap bersamaan dengan gelar tata permainan ilmu tombak tersebut. Kijang Kencono, Tameng Wojo, Rok-rok Asem, Segoro Geni, Bledek Sayuto, Waring Sungsang menyatu dalam gerak Raden Mas Rangsang. Ketika unjuk permainan itu semakin meniti menuju puncak, mereka yang hadir beberapa kali dikejutkan dengan kemampuan yang ngedap-ngedapi yang diperagakan oleh sang pangeran. Bahkan Ki Juru Martani atau yang terkenal dengan Patih Mandaraga beberapa kali mengusap matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jinja itu mampu memanggil tombak Kiai Prat untuk mendatangi diri dari
manapun tombak itu diletakkan. Dan dalam ungkapan jurus pamungkas pemain tombaknya, tombak Kyai Baret yang diacungkan ke langit itu mampu memanggil puluhan petir berkilat dan bertentam-tentam di atas istana Mataram. Waktu memang menunjukkan wayah sepi wong, dan rakyat Mataram pun tetap terlelap oleh suara hujan dan juga hawa dingin yang menyelimuti kota raja. Hanya para prajurit yang berjaga, beberapa senopati Mataram yang memiliki kelebihan, serta beberapa tokoh sakti di luar keprajuritan Mataram menoreh ke arah istana Mataram. Mereka merasakan daya gaib yang luar biasa kuatnya dari ledakan petir yang bersaut-sautan di atas istana Mataram. Beberapa di antaranya tersenyum puas bahwa tanah yang mereka pijak akan bersinar terang di bekas wilayah kejayaan kerajaan Majapahit. Yang Patih, siapa yang mendampingi Rangsang selama ini berlatih olah kanuragan? Bertanya Sang Prabu Hanyokroowati. Sang Prabu melihat sesuatu yang ganjil, bertanya balik Ki Patih Mandaraka. Benar Yang Patih, penyatuan aliran Selo dan Pengging begitu padu, melebihi semua penguasaan para pangeran ditambah dengan penguasaan ilmu tombak yang sepertinya bukan dari aliran keduanya dan juga lebih tinggi dari apa yang aku miliki, jelas Sang Prabu Hanyokroowati. Maaf Ayah Prabu, hamba sendiri kurang begitu tahu siapa lagi yang menuntun wayah Rangsang dalam olah kanuragan selain Sang Prabu, hamba sendiri dan paman-pamannya yang lain, karena wayah Rangsang tidak pernah bercerita tentang hal ini, Gusti Prabu, jawab Ki Patih Mandaraka. Baiklah Yang, sepertinya Rangsang sudah mengakhiri pertunjukannya. Mari kita dekati, berkata Sang Prabu Hanyokroowati. Sendiko Gusti. Lalu keduanya bergerak ke tengah sanggal sambil bertepuk tangan menghampiri Raden Mas Rangsang yang telah duduk bersilat tepat di tengah-tengah sanggar kanuragan istana. Ngaturaken pangabekti Kanjeng Rama dan Eyang Patih Mandaraka, sambut Raden Mas Rangsang dengan menghormat mengatupkan kedua telapak tangan di depan wajahnya. Luar biasa Rangsang, apa yang kau tunjukkan telah membesarkan hatiku. Apa yang kau ungkap telah melebihi kemampuan para tokoh-tokoh kanuragan papan atas yang Romo dan Eyangmu kenal. Tinggal mematangkan serta menuntaskan jiwanimu, berkata Sang Prabu sambil duduk bersila di depan salah satu anak laki yang kewayon tahta rojo berikutnya itu. Ki Patih Mandaraka walaupun sudah berusia sepuh, namun karena ketuntasannya di dalam ulah keprigelan kanuragan membuatnya tidak canggung dan masih luas untuk ikut pula duduk bersila bersama dengan keturunan adiknya Ki Gede Menoreh tersebut. Kasinggihan Kanjeng Rama, apa yang hamba tunjukkan ada sesuai dengan permainan Kanjeng Rama dan juga Eyang Patih. Apapun hasilnya, Anda mohon maaf jika kurang berkenan pada Kanjeng Rama dan Eyang Patih Mandaraka. Wayah Rangsang, aku yang tua ini sebelumnya minta maaf kepadamu melihat perkembangan ilmumu baik dari aliran Pengging dan juga aliran Selo yang mengalir dari Eyangmu Panembahan Senopati. Sepertinya ada sesuatu yang belum kau ceritakan pada Eyang dan Romomu. Sambil menunduk wajah Raden Mas Rangsang, apa yang selama ini disembunyikannya karena perintah seseorang yang selama ini dengan diam-diam melatihnya dalam tata kanuragan ulah tombak, terpaksa harus dikatakannya pada dua orang yang sangat dihormatinya selain Kanjeng ibunya itu. Sambil menarik napas dalam-dalam dan menata duduknya,
Raden Mas Rangsang kemudian menceritakan apa yang selama ini telah terjadi padanya. Romo dan Eyang Mandoroko, beliau memperkenalkan dirinya sebagai seorang kiai, sedangkan nama aslinya Ananda tidak tahu. Romo, kami bertemu di tempuran Kaliprogo sebelah utara. Waktu itu Ananda sedang berlatih ulah tata permainan tombak di atas batu-batu yang berserakan di sungai itu. Romo, tanpa Ananda ketahui arahnya, ada sebekas tenaga tanpa wujud yang menyerang ke arah Ananda. Tenaga itu sangat kuat dan tiada terkira dahsyatnya. Karena Ananda belum mengetahui maksudnya dan juga wujud serangan jarak jauh, Ananda hanya membalas memukul untuk membelokkan arah serangan itu, dan akibatnya Ananda harus terjajar sejauh 10 tombak untuk menghilangkan getaran akibat benturan tenaga yang terjadi. Itu pun Ananda harus membenamkan kedua kaki Ananda sedalam lutut di pasir sungai karena tidak ingin jatuh terjengkang akibat kuatnya tenaga yang terlontar itu. Dari lontaran tenaga itu, Pangraito Ananda mengatakan, orang ini bukan orang sembarangan. Sebentar kemudian ada suara uluk salam dan Ananda jawab. Sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Suara itu berkata, kenapa Pengging dan Selo digabung permainan tombaknya jadi tidak berkembang? Kemudian suara tanpa wujud itu berkata, bersiaplah anak muda, kita akan mengadu tebalnya kulit, kerasnya tulang. Aku ingin tahu apakah cucu Panembahan Senopati setara dengan kakeknya di Gede Pemanahan. Kemudian tanpa ada angin, tanpa ada getaran, tiba-tiba di depan wajah Ananda ada sebuah tombak yang bergerak lurus dengan sangat cepatnya. Pada saat itulah Ananda baru bisa melihat wujud orang yang mengeluarkan suara tersebut. Karena tidak ingin merendahkan ilmu tombak Eyang Panembahan Senopati, Ananda menyongsong serangan itu. Dalam benturan kanuragan, semua ilmu kanuragan yang Anda miliki, tenaga dalam, tenaga batin, dan semua daya gaib seolah-olah dikeluarkan dan ditata kembali oleh beliau tanpa bisa Ananda kendalikan. Kanjeng Prabu Hanyokroowati dan Ki Patih Mandara menahan napas mendengar penjelasan Raden Mas Rangsang. Maksudnya, tidak bisa dikendalikan itu seperti apa, ya? Bertanya Ki Patih Mandaraga sambil menyimak sungguh-sungguh perkataan cicitnya itu. Karena menurut pengertiannya, belum pernah ada seseorang yang bisa menakal ilmu gabungan aliran Pengging dan aliran Selo sekaligus. Panembahan Senopati semasa hidupnya belum pernah sekalipun menemui lawan yang bisa mengimbangi kemampuannya. Dan sekarang ada orang yang mampu memainkan dan menata ilmu yang ada pada cicitnya itu sama sekali di luar jangkauan nalarnya, dan yang lebih membuat Ki Patih Mandaraga tercengang adalah tingkat ilmu kanuragan Raden Mas Jatmiko atau Raden Mas Rangsang betul-betul sejajar atau bahkan lebih tinggi dari ilmu kanuragan Panembahan Senopati itu sendiri. Begini yang Patih Mandaraga, ketika Cecinda menyongsong serangan tombaknya tersebut, ada sebuah kekuatan yang tidak terlihat yang kemudian menerobos masuk ke dalam wadah cicit dan mulai mengendalikan gerak tubuh, tenaga, dan juga kemauan cicit. Tenaga itu memainkan ilmu tombak Eyang Panembahan Senopati, mulai dengan gerak paling dasar dari ilmu kanuragan Pengging dan Selo Eyang. Setelah puas dalam gerak dasar kanuragan
yang dimainkan dengan tombak mulailah masuk ke dalam pengerahan tenaga dalam. Tenaga dalam yang Cucunda kuasai seakan-akan bergerak dengan sendirinya, selapis demi selapis, setingkat demi setingkat, dan pada akhirnya mencapai puncak semampu yang Cucunda bisa. Kemudian merambah ke dalam ilmu, mulai ilmu tameng mojo, ilmu lembu sekilan, bergerak keluar secara bersama-sama. Bahkan rok-rok asem dan semua aji-ajian itu keluar dengan sendirinya tanpa Ananda bisa kendalikan, dan itu seiring dengan permainan tombak yang juga tidak bisa Ananda dan Cucunda kendalikan. Lalu dalam ungkapan yang tidak bisa wayah kendalikan, apakah juga terjadi benturan ilmu secara wadak? Betul yang seolah dalam perang tanding senjata tombak Kiai Tombak dan juga tombak Kiai Brojowojo milik Cucunda berkali-kali berbenturan dalam ungkapan tenaga dan ilmu yang dia miliki. Rangsang, dari benturan-benturan yang terjadi, apa yang kau rasakan? Maaf Kanjeng Romo, Anda meskipun merasa sakit luar biasa karena benturan-benturan yang terjadi, dan sepertinya semua ilmu dan aji Ananda jebol, namun seperti apa lapisan tipis tenaga yang luar biasa kuatnya yang membuat Ananda tidak mengalami cedera apapun, Romo? Sang Prabu serta Ki Patih Mandaraga saling berpandangan dan saling berkata dalam hati, orang yang menemui Pangeran Patih Mataram itu betul-betul tuntas ilmu kanuragannya dan sangat sulit dijajaki kedalaman ilmu batinnya. Bagaimana sebaiknya Yang Patih tentang keberadaan orang ini? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Bertanya Sang Prabu Hanyokroowati sambil menghirup napas dalam-dalam. Sambil berpikir keras, Ki Patih Mandaraga mencoba untuk membuat sesuatu keseimbangan nalar yang mapan. Sebab dalam pemikirannya, seorang tidak akan begitu saja gegabah untuk ikut campur dalam kehidupan keluarga Trah Mataram, terlebih-lebih menyangkut kemampuan kanuragan dan piandal-piandal Projo Mataram jika tidak memiliki keistimewaan yang luar biasa. Pertimbangan pertama adalah orang tersebut tidak melukai atau membuat celaka pewaris tatah Mataram. Yang kedua, penyempurnaan laku olah kanuragan yang dilakukannya membuat Raden Mas Jatmiko atau Raden Mas Rangsang telah memiliki ilmu kanuragan yang setingkat, bahkan mungkin lebih tinggi dari ilmu kanuragan eyangnya Panembahan Senopati. Akhirnya, Ki Patih Mandaraga mengambil keputusan setelah apa yang berkecamuk dalam benaknya tentang sesuatu yang kurang mapan, namun Pangraita dan penalanya menangkap sesuatu pesan kebaikan dari seorang tokoh yang masih samar-samar itu. Wayah Gusti Prabu dan Gerwayah Pangeran, menurut Prangeldaku, sebaiknya kita menuruti saja apa yang kemauan orang ini. Kita sampaikan uluk salam saja. Suatu saat, ia akan menemui kita dengan sendirinya. Karena menurut dia sepertinya melihat dan ingin berbuat sesuatu untuk kebaikan wayah pangeran ke depannya nanti. Baiklah kalau begitu Yang Patih. Aku akan melihat perkembangannya. Bukan aku tidak tegas, tetapi beberapa tokoh-tokoh sakti dari angkatan tua juga memiliki perilaku-perilaku yang kurang wajar bagi kebanyakan, namun membawa nilai yang tiada terkira bagi perkembangan Mataram itu sendiri. Dan yang menemui Rangsang sepertinya mengenal baik Romonda Panembahan
empati dan bermaksud baik pada rangsang. Lalu ketiganya bersepakat keluar sanggar dan kembali ke tempatnya masing-masing di dalam lingkup istana Mataram. Malam semakin larut dan 10 orang pemuda berbadan tegap berotot meskipun tidak begitu tinggi perawakannya, tengah memusatkan pikiran mengedahkan nalar putih, melaksanakan riad hajatnya untuk menjadi pribadi yang berguna bagi perpayan agung. Wajah mereka teduh dan memancarkan prabawa pribadi yang agung. Bawanya tenang, bertenaga, dan sikap tindak tanduknya lembut, terasa sopan. Sebuah tombak pendek dan sebuah tombak panjang bersandar di bahu masing-masing. Dua tombak yang sama-sama bermata besi baja putih kebiru-biruan tanpa warangan. Di tengah-tengah bilahnya, di dua sisi ada tulisan Hajat Parki atau Hajat Petir. Tombak itu masing-masing bernama tombak Kiai Bledek Anom, sama seperti baik bentuk maupun wujud dari tulisan Hajat milik sang guru. Perbedaannya hanya terletak pada warna baja putih yang kehijauan pada tombak Kiai Bledek Sepuh. Seiring dengan matangnya pribadi dan kedalaman ilmu masing-masing, tombak itu akan berubah warna seperti tombak Kiai Bledek Sepuh. Demikianlah serial Gatra Bumi episode yang ketiga, bab yang kedua. Nantikanlah episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.